Merdeka. Podcast Nusantara hari ini akan membawa tema yang sangat menarik sekali. Kita akan membahas tentang Muslim Tionghoa atau Tionghoa Muslim. Bersama dengan kita Bapak Haji Denny Sanusi dari DPP PT. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Betul, sebelum saya melanjutkan, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di bulan yang barokah ini kita semua mendapatkan kesehatan, ya, ketenangan dan kelancaran sampai kita selesai menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya, kalau bicara PT itu adalah satu wadah, satu organisasi sesuai dengan singkatannya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu bagaimana dari etnis kita, etnis Tionghoa yang beragama Islam itu kita bernaung di wadah itu. Sejak tahun berapa Pak? PT itu resminya tahun Jakarta 1961. Nah, itu di Jakarta diresmikan sebagai ormas. Pak, sejak kapan PT ini didirikan? Ya, secara resmi ormas PT itu berdiri tahun 1961. Kita ada legalitas, itu tercatat dalam Kemdagri, namanya SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Yang sekarang ini harus melalui Kementerian Kemham ya. Nah, itulah legalitas kita sebagai ormas keagamaan PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, berdiri tahun 1961. Nah, sebelumnya sebenarnya PT itu berdiri itu tahun 1938, biarpun waktu itu bersifat lokal, ya, dan diakui oleh pemerintah bahwa PT itu ormas keagamaan yang berdiri sebelum kemerdekaan dan ikut berjuang dalam menegakkan kemerdekaan kita. Kita tahu kita merdeka 1945. Tokoh-tokoh kita, ya, Karim Oy, ya, Yunus Yahya, itulah founder kita berdirinya PT. Jadi dalam hal ini PT itu sebagai ormas keagamaan, sosial keagamaan, dan sekaligus para founder kita ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan ini. Ya. Ya. Kalau kita tarik mundur jauh pada masa-masa abad pertama ya, secara budaya kita mengakui karena dunia kemaritiman kita sangat luas sekali, kita punya sejarah yang panjang, kita mengakui bahwa kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan budaya sosial kita sampai hari ini. Dan ada yang bilang ini datang 300 tahun sebelum Masehi, ada yang setelahnya. Kalau bicara tentang etnis Tionghoa sendiri, itu sebenarnya abad keberapa sih Pak? Kalau catatan sejarah kan ada Fahien, ada Ising yang bilang abad ke-4, ke-7. Lalu kemudian kapan Muslim Tionghoanya datang? Apakah berbarengan kah atau berbeda kah? Iya, menurut sejarah ya, itu sekitar abad ke-5 ya. 5 memang pertama kali datang etnis Tionghoa ke Nusantara kalau dulu. Ya. Nusantara. Dan tepatnya di kayak sekarang kita Pulau Jawa. Dalam sejarah itu memang sebenarnya kedatangan beliau ini yang rombongan pertama itu tidak direncanakan. Karena waktu itu rombongan yang dia pendeta itu kan pendeta, Hiting itu pendeta ya. Rombongan itu pertama itu mereka dari India mau pulang ke negerinya. Di perjalanan itu terjadi badai, kapal karam, akhirnya terdamparlah di Nusantara yang sekarang kita Pulau Jawa. Nah, itulah pertama kali orang Tionghoa, Chinese daratan datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya sudah itu baru berangsur-angsur datang lagi dan terus berimigrasi dengan alasan-alasan tertentu sampai sekarang ini. Awalnya begitu. Kebanyakan dari daerah mana Pak? Kalau bicara dalam sejarah itu daerah Fujian, ya, Fujian, Xi'an, ya, bagian yang kalau utara yang sekarang kita ibu kota ya, Beijing, itu hampir banyak dari merata gitu daerah-daerah itu. Mereka berimigrasi ke Indonesia, ke Nusantara. Memang tujuannya waktu itu melarikan diri atau memang ingin menyebarkan sesuatu atau berdagang? Iya, ini sejarah sekaligus juga berita ini dari kakek saya ya. Kakek saya kan asli di sana, kakek saya, orang tua saya lahir di sana.
Yang kita tahu dalam sejarah waktu itu bagaimana setelah pasca Cina itu mengusir penjajah Jepang, dulu kan dijajah, terus merdeka, terus terjadi perang saudara antar komunis dan kapitalis. Akhirnya komunis menang dengan pimpinan Mao Zedong, Ya. yang kapitalis kalah lari ke Formosa yang sekarang jadi Taiwan. Nah, itu cerita sejarah begitu. Tidak stabilnya politik, jadi terjadi sesuatu yang banyak sekali negatif, terjadi perang saudara, wabah kelaparan. Nah itulah hal-hal yang begitu yang membuat mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi cerita ini sejarah dan sekaligus dari orang tua saya dan kakek saya. Nah, yang saya pahami sosok Muslim Tionghoa yang tercatat adalah Laksamana Cheng Ho. Betul. Apakah memang hanya nama Laksamana Cheng Ho yang memang orang pertama Tionghoa yang beragama Islam yang memang datang ke sini? Iya, Laksamana Cheng Ho itu memulai pelayarannya ya ke seluruh dunia. Nah, akhirnya juga sampai ke Nusantara kita. Dalam sejarah itu tercatat 7 kali beliau bolak-balik. Beliau mendarat di Surabaya, Cirebon, Palembang, Gresik, ya sampai ke Aceh. Itu 7 kali bolak-balik. Dan memang pertama kali Laksamana Cheng Ho itu membawa misi, sebenarnya misi ekonomi. Bukan misi dakwah. Berbarengan ekonomi dan dakwah. Ya karena Laksamana Cheng Ho itu kan memang asli beragama Islam. Ya, betul. Berarti di Tiongkok sana pada masa itu sudah ada suku atau daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Ya, kalau kita tarik ke belakang, jadi kalau sejarah Islam di Tiongkok itu sebenarnya yang kita tahu ini kan baru-baru ini. Ya. Padahal sebenarnya Islam sudah ada di Tiongkok tuh di zaman Rasulullah. Jadi Tahun luar abad ke-8 9 itu ya. Ya, di zaman Rasulullah. Kalau dulu kan yang kita tahu hanya di Guangzhou, Sa'ad bin Waqqas ya. Jadi waktu ada beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan-tekanan dakwah, beberapa sahabat hijrah itu ke China. Nah itu informasi perlu saya sampaikan juga. Jadi betapa sudah lamanya Islam tuh di Tiongkok ya. Di zaman Rasulullah sudah ada. Cuma waktu itu kan dakwah masih sembunyi-sembunyi. Nah pas ada Fatuh Mekah, Islam langsung diumumkan secara open, baru ternyata di China itu ya itu sahabat membuat masjid pertama. Jadi kesimpulannya bahwa Cheng Ho itu generasi selanjutnya. Nah hikmah dari Islam ada di Tionghoa itu adanya marga baru. Kayak marga. Kayak saya kan ada punya marga ya dari Tionghoa kan. Nah itu ada dari kayak Cheng Ho sendiri kan C-nya Sema. Jadi Muhammad Cheng Ho. Nah terus ada yang Hu jadi Hussein. Ada Sa jadi Saad. Nah itu timbul marga-marga baru karena masuknya Islam. Jadi memang awalnya ekonomi tujuannya. Ekonomi berbareng lah, ekonomi dan dakwah. Karena beliau Laksamana Cheng Ho itu kan sudah Muslim. Ya. Nah itu dua yang misi utama. Ya. Iya. Lalu kemudian berbaur dengan masyarakat. Betul. Dalam berbaur ini kan kita etnis Tionghoa itu punya karakter ya. Karakter itu memang welcome, mudah bergaul. Ya. Ya, nah, pembauran di Nusantara itu di samping memang etnis Tionghoa memang suka bergaul dan puncaknya berbaur itu ya asimilasi, terjadinya perkawinan antara di sana etnis Tionghoa dan yang dari Nusantara. Itulah puncaknya berbauran itu. Ya. Tapi kalau budaya Islam Tionghoa sendiri yang dibawa dari sana ada nggak sih Pak? Itu berbarengan. Budaya di sana itu sebenarnya konteksnya budaya Islam di Tionghoa itu kan sebenarnya identik dengan budaya Tiongkoknya sendiri. Betul. Nah, Betul. Jadi ciri khas Islam ya itu tidak. Katakanlah kalau di Indonesia kan kita mengenal ada Islam Nusantara gitu ya, Ya. yang disebarkan oleh para wali. Nah kalau misalnya Islam Tiongkok Tionghoa pada saat datang ke sini, apakah ada nilai-nilai juga yang dibawa Ya. berbaur dengan masyarakat di sini? Nilai-nilai yang dibawa dari pendakwah mereka Betul. ya, itu sebenarnya sesuai juga dengan ajaran agama kita.
Ya. Bagaimana suku etnis Tionghoa itu dari dulu sampai sekarang itu sangat takut sekali dengan apa yang namanya disebut anak Put Hao. Anak Put Hao itu kalau kayak kita ada cerita sekelas maling kundang, anak durhaka. Anak durhaka. Kan? Kita mau anak uhau, anak baik kan. Nah, jadi penghormatan sama orang tua itu sesuai dengan ajaran agama kita ya, harus mengerti orang tua ya, wali-wali den itu membawa sampai sekarang. Jadi bagaimana suatu kebudayaan tradisi yang dari udah kan China itu kuno ya, itu dibawa kemari dan sekaligus nggak bertentangan dengan penyebaran ajaran agama kita, agama Islam. Nah, nilai-nilai itulah yang dibawa sampai sekarang ini. Dan kita waktu dulu masih ingat gimana budaya Indonesia terkenal dengan kebudayaan gotong royongnya. Itu dasar dari situ. Ya, walaupun sekarang sudah meluntur, mudah-mudahan kembali lagi. Gitu. Nah, boleh cerita sedikit Pak soal perkembangannya sendiri ya, karena saya lihat juga sekarang semakin banyak ya Tionghoa Muslim yang berkembang di Indonesia. Apakah ini sebenarnya ada satu proses yang dibangun gitu secara sistematis atau memang dibangun secara organik? Iya, perkembangan Tionghoa Muslim di Indonesia ya itu memang kita dakwah menyampaikan agama itu cukup lancar dengan adanya suatu wadah. Nah, kita ada wadah namanya PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu ormas sosial dan keagamaan. Ini satu-satunya? Iya. Secara ormas satu-satunya. Secara ormas satu-satunya. Tapi kalau secara yayasan banyak. Oh, yayasan Tionghoa Muslim itu banyak? Banyak, kalau yayasan. Tapi kalau ormas satu-satunya. Kita sama kayak NU, Muhammadiyah. Kita sama tuh. Nah itu dengan wadah itulah kita itu bisa dakwah secara maksimal. Karena kita sedikit mau meluruskan, etnis Tionghoa itu sebenarnya sangat minoritas dalam memeluk agama Islam. Malah di samping minoritas ada semacam pandangan negatif yang perlu kita luruskan. Ada salah kaprah dari generasi kita ke atas, kayak orang tua saya, bahwa masuk Islam itu sesuatu yang negatif. Ya, karena ini kemakan dengan propaganda penjajah kita. Kita dibikin 3 golongan, Eropa, Timur Asing, China, Pakistan kan, bahwa pribumi Indolander, mayoritas Islam. Jadi seseorang tingkat 2 kalau masuk Islam itu menurunkan derajat. Ini yang kita harus luruskan, karena agama semua kan mengajarkan kebaikan, nggak ada di derajat-derajat itu. Nah, kami di etnis Tionghoa, kayak saya sendiri yang kebetulan sebagai pimpinan dari ormas itu selalu dakwah ke sana bahwa agama itu nggak ada hubungan tuh dengan yang tadi derajat lah. Agama melihat perbuatan. Kalau istilah kita takwa ya. Bukan dari garis ini, dari kaya, bukan, tapi dari takwa. Nah itulah sekarang ini PT berdakwah. Kita nggak mengajak seorang suruh masuk Islam. Betul. Karena Islam kan nggak boleh ngajak, tapi kita berdakwah, nunjukkan ini kita loh Islam ajarannya begini. Nah itu yang selama ini saya juga sebagai pimpinan PT melakukan hal itu. Bagaimana respon dari ormas lainnya di dalam konteks toleransi kerukunan beragama? Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara tua kita secara ormas ya, misalnya kayak Nahdlatul Ulama, ya Muhammadiyah, Persis ya, itu sangat welcome. Bagaimana kita saudara baru dirangkul ya, dan memang juga karena saudara baru masih kayak orang masih minimal lah pengetahuan agamanya ya. Sebenarnya kita alhamdulillah dengan simpati yang besar dibimbing ya, dan bagaimana dalam hal-hal ritual keagamaan juga bukan hanya ritual aja, bagaimana kita berhubungan dengan sosial keagamaan dan juga ekonomi ya, kita bekerjasama dan kita dibimbing. Jadi ada perhatian khusus lah di situ, dan juga pemerintah melalui institusi Departemen Keagamaan kita juga dibina, karena mayoritas Tionghoa Muslim Indonesia ada yang istilahnya pemula ya. Dulu bukan agama Islam terus masuk Islam, namanya kan mualaf. Nah mualaf itu ada asmanya 8 dari yang harus dibimbing, salah satunya mualaf. Betul. Jadi instansi agama pun membina kita. Itu yang kita syukuri. Ada berapa jumlah
Muslim Tionghoa Muslim di Indonesia? Nah itulah kelemahan kita, database yang valid ya sampai saat ini berusaha ya. Karena kan Jakarta, kita kan sebenarnya ada 34 DPW. Ya. Pusat DPP Jakarta, ada DPW Jabar, Jateng, semua kita punya. Tapi beda-beda ya, ada yang aktif, super aktif. Nah sekarang kita lagi mencoba untuk membuat database yang valid. Tapi kalau sampai saat ini hanya berdasarkan persenan saja. Saya pernah dulu tanya ke data statistik 2010, itu etnis Tionghoa, ini etnis Tionghoa semuanya nih, Ya. itu berjumlah 10 juta. 2010. Ya. Sekarang udah 15 tahun udah berubah ya. Nah kita ambil ya sekitar paling banyak 5% Ya, beragama Islam. Yang 95 itu masih bukan Islam. Oke. Nah itu. Iya. Berarti termasuk minoritas di dalam minoritas lagi. Double minoritas. sangat double minoritas gitu. Nah, kalau tokoh-tokohnya yang kita sering dengar, mungkin dari zaman kemerdekaan sampai hari ini tuh siapa aja, Pak? Ya, kalau yang sangat sepuh ya, tokoh banget itu almarhum Karim Oy. Ya, beliau itu salah sahabat dari presiden kita pertama, Bung Karno, dan juga bersama dengan almarhum ulama kita Buya Hamka. Ya. Itulah jasanya beliau ya sebagai pembuka perintis untuk Tionghoa Muslim. Ya. Fase selanjutnya ada almarhum Pak Yunus Yahya, ya, yang juga beliau sudah mendahului kita. Beliau dapat penghargaan sama pemerintah, malah waktu dikebumikan di Kalibata ya, ada suatu penghormatan. Terus kemari lagi ke generasi-generasi yang masih hidup. Mungkin ada tuh yang sekarang Raja Tol, Yusuf Hamka ya, nah, itu salah satunya. Mungkin generasi selevel umurnya ada saya ya, ada juga Haji Sarif yang udah malam. Banyak kan generasi di atas saya emang sudah mendahului. Nah sekarang tinggal sisa-sisanya saya, dan termasuk generasi mudanya, anak-anaknya lah. Nah, bicara generasi muda, Ya. bagaimana pandangan Bapak tentang generasi muda Muslim Tionghoa hari ini? Ya, alhamdulillah sekarang ini generasi muda Tionghoa Muslim, mereka lebih, kalau kita bilang lebih beruntung ya, dibandingkan bukan kita dengan kondisi kita dulu. Mereka sekarang sudah mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya, wawasannya bagus, malah sebagian besar berbaur lagi ya, yang bawa lulusan luar negeri. Ya. Jadi pemikiran mereka lebih moderat, lebih maju, tidak ada fanatik buta ya. Biarpun tetap memberikan teguh dalam ajaran agama, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agama saya. Konteksnya ini bukan berarti negatif, malah kita positif. Maksudnya kita menghormati. Kayak saya di keluarga besar saya, itu agama gado-gado, Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, is okay. Ya, jadi istilah saling menunjang, menghormati, malah mereka tuh mau tahu gitu. Ya, mau tahu, dan kita meluruskan, karena kan ada juga oknum-oknum yang sengaja ya mau menjelekkan. Nah, di kita inilah wadah PT itu menjelaskan bahwa Islam itu ajaran sama, kasih sayang dengan yang lain kan. Malah Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat bukan hanya manusia semua. Jadi mereka itu baru paham. Oh, berarti selama ini ada salah miss. Nah, itulah tugas kita melalui wadah PT menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi belum ada wadah khusus buat anak-anak muda ya. Semua dirangkum di PT ya. Ada gemanya generasi muda. Oh, Gema PT. Gema PT. Oh, Gema PT. Nah, kebetulan ketuanya juga pengadaran anak saya. Alhamdulillah dia cukup bagus, punya pendidikan juga lulusan dari Madinah. Ya, jadi pengetahuan agamanya lumayan. Dan sekarang dia posisinya sebagai Gema generasi muda anak-anak PT. Keren. Jadi menarik sekali ya Pak, kalau kita tadi bicara minoritas dalam minoritas, hari ini kita bicara tentang tantangan kebinekaan kita. Bukan hanya etnis Tionghoa yang masih terus berproses, meskipun semakin baik ya hari ini ya, hubungannya dengan seluruh etnis yang lain. Betul. Tapi kemudian juga ada PR antara etnis Tionghoa Muslim dengan etnis Tionghoa di dalamnya. Iya. Dan ini tentu saja juga berpengaruh dalam kegiatan sosial budaya kita.
Apa yang jadi tantangan hari ini Pak, kalau Bapak melihat dari sudut pandang DPP? Ya, apa yang kemudian menjadi tantangan kita dalam 5-10 tahun ke depan? Iya, sebenarnya tantang itu kita anggap suatu harus belajar terus ya. Kebetulan kan kita wadah PT ini, kita merangkul semua yang sudah Muslim, dan sampai saat ini di keluarga besar kita memang nggak Muslim semua. Dan kita nunjukkan bahwa nggak ada yang berubah di kami. Bedanya mungkin kalau dia ke Kristen, dia ke gereja. Saya Muslim, saya ke masjid. Itu aja, nggak ada beda. Malah kita mau menunjukkan bahwa kita dalam agama di anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kita tunjukkan, karena di sini penting kita dakwah karena kita transisi. Nah itu yang saya selalu dakwah dengan teman-teman kami yang sudah Muslim. Jadi kita harus menunjukkan dulu, baru kita bisa dakwah. Bukan dakwah supaya dia masuk Islam, bukan. Tapi berdakwah nunjukin Islam begini loh. Yang selama ini ada berita miring gini-gini, oh sebenarnya tidak. Kita bisa sampaikan dan sekaligus kita mempraktekkan. Nah ini kami di PT menjalankan kewajiban itu sehari-hari. Jadi kita dakwah, yang utama intern kita, keluarga besar kita. Kalau dan saudara-saudara kita kan yang sudah Muslim, kita bukan dakwah, paling nasihat. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, dan rasa-rasanya dengan adanya banyak forum-forum umat beragama, komunitas lintas agama, lintas etnis, ini membuat tugas menjadi bukan lebih mudah ya, tapi lebih terasa bersama-sama. Gotong royongnya mungkin lebih kelihatan ya Pak. Betul. Yang kita kebersamaan ini kan, instansi pemerintah juga membuat ada suatu istilah forum lah, namanya FKUB, Forum Keagamaan Umat Beragama, ya itu juga sangat mendukung dalam untuk mengharmoniskan agar kita lebih bertoleransi secara positif. Itu yang saya rasakan selama ini. Baik, gitu. Pak Haji Denny Sanusi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Saya jadi belajar banyak hari ini tentang Muslim Tionghoa. Suka kebalik-balik ya, Muslim Tionghoa atau Tionghoa Muslim? Ya, boleh aja dua-duanya. Boleh. Baik, hari ini kita belajar ya bahwa etnis Tionghoa bukan hanya datang dari satu latar belakang, tapi juga kita memiliki etnis Muslim Tionghoa atau Tionghoa Muslim. Ini membuat kita semakin sadar betapa besarnya negeri ini, betapa kayanya negeri ini, dan kita memiliki tugas bersama-sama untuk menjaga kerukunan, kemajuan, dan keindahan negeri ini. Sampai kita berjumpa di program Podcast Nusantara selanjutnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan silakan unduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.